Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penyakit tanaman kacang tanah, yaitu layu bakteri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama saya sendiri, Rian Afriandi Siregar. Yang kedua ada Wewet Yuliandari, yang ketiga ada, Nur Azila Permata Nizam, yang keempat ada, Mayang Sundari, dan yang terakhir ada. Miftahul Fadilah. Oke, saya akan menjelaskan yang tanam merupakan tanaman anggota Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Biji dari kacang tanah merupakan sumber protein yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dari kacang tanah tersebut memiliki penyakit, yaitu penyakit yang biasa menyerang tanaman kacang tanah adalah layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Secara taksonomi, bakteri ini dapat diklasifikasikan kingdom Prokaryote, divisi Graciculetus, kelas Protobacteria, famili Pseudomonaceae, genus Ralstonia, dan spesies Ralstonia solanacearum. Menurut Thiel, 2008 menyatakan bahwa kingdom Prokaryote termasuk ke dalam domain bakteria berdasarkan pengajuan Carl Woese pada tahun 1990 yang membagi makhluk hidup dalam 3 domain, yaitu bakteria, Archaceae, dan Eukarya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu. Baiklah, selanjutnya, layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum memiliki beberapa tanaman inang yang dihinggapinya. Di antaranya ada tanaman tomat, tanaman terong, tanaman kentang, dan tanaman kacang. Gejala penyakit yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum pada tanaman tomat adalah yaitu mula-mula terjadi layu pada bagian pucuk, kemudian layu secara keseluruhan, dan daun tanaman tomat tersebut berubah menjadi kekuning-kuningan. Gejala selanjutnya, jika keluar lendir yang berwarna putih pada batang tanaman tomat, dapat dipastikan bahwa tanaman tomat tersebut telah terserang oleh layu bakteri yang disebabkan Ralstonia solanacearum. Selanjutnya, gejala penyakit yang ditimbulkan pada tanaman terong. Daun-daun muda pada tanaman terong akan menjadi layu, sedangkan daun tua akan tampak menjadi kuning. Batang, cabang, tangkai, serta daun tanaman terong yang layu, jika dibelah akan tampak berkas pembuluh dan empulur yang berwarna coklat. Selanjutnya pada tanaman kentang. Gejala penyakit layu bakteri pada tanaman kentang ditandai dengan adanya daun tanaman kentang yang layu, dimulai dari daun muda dan pada umumnya terjadi pada tanaman yang berumur kurang dari 6 minggu. Gejala selanjutnya, pembuluh batang kentang menjadi berwarna coklat. Bila potongan batang ditekan, maka batang akan mengeluarkan lendir yang berwarna keabu-abuan. Kemudian, bila potongan batang direndam dengan air yang bersih, beberapa menit kemudian, batang akan mengeluarkan benang putih halus yang merupakan massa dari bakteri patogen. Infeksi pada tanaman kacang muda dapat mengakibatkan tanaman akan layu secara tiba-tiba, walaupun daun masih terlihat hijau. Tanaman tampak layu seperti tersiram air panas, sehingga penyakit ini sering disebut dengan hama wedang. Gejala ini kemudian akan menyebabkan tanaman tersebut menjadi mati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioekologi penyakit layu bakteri pada tanaman kacang tanah. Sebelumnya, patogen penyebab penyakit layu bakteri ini yaitu adalah Ralstonia solanacearum yang ditemukan oleh Smith Yabuchi. Nah, nama tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebagai hasil kajian molekuler yang didasarkan pada analisis DNA molekuler atau bakteri. Nah, semula bakteri tersebut dinamakan yaitu Bacillus solanacearum dan kemudian menjadi Burkholderia solanacearum dan berubah lagi menjadi Pseudomonas solanacearum.
dan nama mutakhirnya yaitu Yabuchi pada tahun 1995, yaitu adalah Ralstonia solanacearum. Nah, Ralstonia solanacearum ini termasuk kelompok bakteri gram negatif sebagai morfologi sel yang berbentuk batang pendek dan sel tunggal, dan dia tidak membentuk spora dan tidak berkapsul. Nah, bakteri ini dapat bergerak dengan menggunakan bulu getarnya atau yang disebut dengan flagella. Sedangkan pada salah satu ujung selnya yaitu sel polar. Nah, Tan Kersten menyatakan bahwa flagella tersebut berfungsi sebagai untuk pergerakannya yang cepat ke arah rangsangan yang hilang. Dan kecepatan tersebut sangat menentukan virulensinya atau keganasannya sebagai bakteri pada tahap awal dan infeksi kolonisasinya pada inang. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala penyakit layu bakteri pada tanaman kacang tanah. Gejala penyakit layu bakteri pada tanaman kacang tanah ini terbagi menjadi dua, yaitu gejala eksternal dan gejala internal. Gejala eksternal merupakan gejala yang dapat dilihat atau tampak luar jika kita berada di lapangan, tetapi gejala internal adalah gejala yang tidak dapat dilihat secara langsung karena terdapat di dalam bagian tanaman. Tampak luar pada penyakit layu bakteri ini dicirikan dengan tanaman yang mengalami layu tiba-tiba. Awalnya hanya sebagian cabang atau daun tanaman, tetapi lama-kelamaan berkembang atau menyebar ke seluruh bagian tanaman. Tidak hanya pada daun, gejala juga tampak pada batang, di mana batang tanaman menjadi lunglai dan tanaman mengalami layu permanen. Di sini tanaman sudah berubah warna menjadi kecoklatan seluruhnya. Sedangkan gejala internal yang ditimbulkan ditandai dengan rusaknya jaringan pembuluh atau pengangkut yang terdapat di dalam batang tanaman. Tidak hanya di dalam batang, gejala juga tampak di luar batang dengan berubahnya warna batang dan tekstur yang menjadi lunak serta basah. Pada intensitas ringan yang dialami oleh tanaman ini, tanaman masih bisa berbuah atau masih bisa memasuki masa panen. Tetapi jika sudah dalam intensitas berat atau dalam skala berat, maka tanaman seluruhnya kemungkinan akan mati. Sekian sedikit penjelasan mengenai gejala penyakit layu bakteri pada tanaman kacang tanah. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai teknik pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit layu bakteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian layu bakteri pada tanaman kacang tanah. Kita mengetahui bahwa pengendalian layu bakteri itu terdapat kultur teknis, varietas tahan, kimia, biologi, mekanik fisik, dan juga karantina. Yang pertama, kultur teknis. Kultur teknis itu dapat dilakukan dengan cara pergiliran tanamannya, bukan tanaman inang, melakukan jarak tanam untuk mengurangi penyebaran yang dengan cepat. Yang ketiga yaitu melakukan penanaman dengan benih yang sehat, karena benih yang sakit sudah tentu 80% akan menghasilkan tanaman yang terserang penyakit juga. Yang ketiga yaitu pengolahan tanaman, seperti kita melakukan penyambutan rumput seperti gulma, dan juga melihat kelembaban tanah, tidak boleh terlalu lembab dan tidak boleh terlalu kering. Yang kedua yaitu varietas tahan. Yang ketiga yaitu secara kimiawi dengan menyemprotkan bakterisida. Terdapat beberapa bakterisida seperti di atas ini. Baiklah, yang keempat yaitu pengendalian secara biologi. Pengendalian biologi ini yaitu secara hayati dan juga secara botani. Secara hayati kita dapat melakukan dengan aplikasi Pseudomonas fluorescens Erwinia sp
dan juga Bacillus subtilis. Selanjutnya, pengendalian secara botani dengan biofumigan seperti glikosinolat dari tanaman Brassicaceae. Yang kelima, pengendalian secara fisik dan mekanik, yaitu ketika kita sudah mengetahui di lapangan tanaman ini sudah terserang dengan parah, kita dapat melakukan pencabutan tanaman tersebut, lalu kita bakar. Karena ini sangat efektif apabila tanaman sudah sangat parah terserangnya. Yang terakhir yaitu karantina. Terima kasih.